Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama channel Ritual Malam, channel yang akan menemani malam-malam kalian dengan cerita horor, mistis, yang mungkin menjadi pengalaman yang tidak pernah kalian lupakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Begitu juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru. Dan mari kita mulai ritual kita malam ini. Malam itu hujan turun sangat deras. Petir menyambar langit desa kecil yang sunyi. Di sebuah rumah tua di ujung kampung, seorang wanita menjerit seperti sedang disiksa sesuatu yang tak terlihat. Beberapa orang berdiri di luar rumah dengan wajah ketakutan. Tidak ada yang berani masuk, karena mereka tahu wanita itu bukan sedang sakit. Dia sedang kerasukan. Di dalam rumah itu, seorang ustadz sedang duduk di depan wanita tersebut. Matanya tajam, tangannya menggenggam Al-Quran. Namanya Ustadz Farhan. Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai orang yang mampu membantu siapa saja yang diganggu makhluk gaib. Namun malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sesuatu tidak berjalan seperti biasanya. Wanita itu tiba-tiba tertawa. Tertawa sangat keras. Lalu dengan suara yang bukan miliknya, ia berbisik, "Farhan, kau boleh menolong orang lain, tapi kau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri." Farhan terdiam karena makhluk itu menyebut namanya. Dan sejak malam itu, desa kecil itu mulai dipenuhi teror. Berapa bulan sebelum kejadian itu, hidup Farhan sebenarnya sangat tenang. Ia tinggal di desa kecil bernama Desa Sukamurni. Desa itu dikelilingi sawah, kebun kelapa, dan hutan kecil di bagian belakangnya. Farhan bukan hanya seorang ustadz, ia juga dikenal sebagai orang yang sering membantu warga yang mengalami gangguan gaib. Jika ada yang kerasukan, mereka akan memanggil Farhan. Jika ada rumah yang terasa angker, mereka juga memanggil Farhan. Selama bertahun-tahun, Farhan selalu berhasil menolong mereka. Namun hidup Farhan berubah pada suatu malam. Malam ketika istrinya meninggal dunia. Malam itu Farhan dan istrinya Aisyah sedang dalam perjalanan pulang dari kota. Hujan turun sangat deras. Jalanan licin. Lampu mobil hanya menerangi jalan sempit yang gelap. Aisyah duduk di kursi penumpang sambil tersenyum. Aisyah senang sekali hari ini, katanya. Farhan tersenyum kecil. "Ada apa?" Aisyah menatap suaminya dengan mata penuh harapan. "Karena setelah bertahun-tahun akhirnya kita akan punya anak." Farhan terdiam. Kabar itu membuat dadanya hangat. Namun kebahagiaan itu tidak berjalan lama. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melintas di depan mobil mereka. Farhan refleks membanting setir. Mobil kehilangan kendali. Ban tergelincir di jalan yang basah, dan dalam hitungan detik, mobil mereka menabrak pohon besar di pinggir jalan. Suara benturan itu sangat keras. Ketika Farhan membuka matanya, kepalanya terasa pusing. Darah mengalir dari dahinya. Ia segera menoleh ke samping. "Aisyah." Tidak ada jawaban. Farhan mengguncang tubuh istrinya. Tubuh itu dingin. Dan saat itulah Farhan sadar, Aisyah sudah tidak bernafas lagi. Sejak malam itu Farhan berubah. Ia masih mengajar di masjid. Ia masih membantu warga. Namun orang-orang mulai melihat sesuatu yang berbeda pada dirinya. Farhan menjadi lebih pendiam, lebih sering menyendiri. Kadang-kadang ia bahkan berhenti membaca doa di tengah-tengah, seolah pikirannya sedang berada di tempat lain. Di dalam hatinya, Farhan mulai menyimpan pertanyaan yang tidak pernah ia ucapkan kepada siapapun. Kenapa Tuhan mengambil istrinya?
padahal mereka baru saja menerima kabar bahagia. Pertanyaan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Keraguan. Dan keraguan adalah pintu yang paling disukai oleh iblis. Suatu malam ketika Farhan sedang duduk sendirian di rumahnya, tiba-tiba seorang mengetuk pintu dengan sangat keras. Farhan membuka pintu. Di luar berdiri seorang pria tua bernama Pak Rahmat. Wajahnya panik. "Ustadz Farhan, tolong ikut saya sekarang." Farhan mengerutkan kening. Rumah Pak Rahmat berada di ujung desa. Ketika Farhan sampai di sana, suasana rumah itu sangat tegang. Beberapa tetangga berdiri di luar. Mereka berbisik-bisik dengan wajah ketakutan. Dari dalam rumah terdengar suara jeritan. Jeritan seorang wanita. Farhan masuk ke dalam. Di ruang tengah, seorang wanita muda sedang diikat di kursi. Rambutnya panjang dan berantakan. Matanya melotot, tubuhnya bergetar. Dialah Salma. Ketika Salma mulai melihat Farhan, tubuhnya tiba-tiba diam. Suasana ruangan menjadi sunyi. Lalu perlahan Salma tersenyum. Tersenyum dengan senyuman yang sangat aneh. Kemudian ia berbicara dengan suara yang dalam dan serak. Suara yang jelas bukan suara manusia. "Ah, akhirnya kau datang juga." Semua orang di ruangan itu merinding. Farhan mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Biasanya orang yang kerasukan akan langsung bereaksi, menjerit, atau pingsan. Namun Salma hanya tertawa. Tertawa sangat keras. Lalu makhluk itu berkata, "Doamu dulu kuat sekali Farhan, tapi sekarang hatimu penuh keraguan." Farhan berhenti membaca. Matanya membesar. Makhluk itu kembali berbisik. "Sejak istrimu mati, kau mulai mempertanyakan Tuhanmu, bukan?" Ruangan itu menjadi sangat dingin. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Farhan menatap Salma dengan tajam. Namun di dalam hatinya ia tahu satu hal yang sangat menakutkan. Makhluk itu mengatakan kebenaran. Dan akhirnya berhasil membuat Salma pingsan. Tubuh wanita itu jatuh lemas. Semua orang menghela nafas lega. Namun ketika Farhan hendak meninggalkan rumah itu, Salma tiba-tiba membuka matanya. Matanya hitam pekat. Dan dengan suara pelan ia berbisik, "Ini baru permulaan." Farhan membeku. Salma melanjutkan, "Dia sudah bangun dan dia sangat ingin bertemu denganmu." Lampu rumah tiba-tiba padam. Ruangan menjadi gelap. Dan dari sudut rumah terdengar suara seseorang tertawa pelan. Namun ketika lampu menyala kembali, tidak ada siapapun di sana, kecuali Farhan, yang kini sadar bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggunya. Dan mungkin kematian istrinya bukan sebuah kecelakaan. Kadang iblis tidak perlu datang dari neraka. Karena di beberapa tempat manusia sudah membuka pintunya sendiri. Dan di desa kecil bernama Sukamurni, pintu itu sudah terbuka sejak lama. Namun tidak ada yang berani membicarakannya. Sampai suatu malam ketika seseorang kerasukan menyebut satu nama. Nama yang seharusnya sudah lama dilupakan oleh desa. Ustadz Karim. Malam setelah kejadian di rumah Pak Rahmat, Farhan tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup matanya, ia teringat kata-kata makhluk yang berbicara melalui Salma. "Hatimu penuh keraguan." Farhan duduk sendiri di ruang tamunya. Di tangannya ada mushaf Al-Quran. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sulit membaca ayat-ayat yang dulu begitu dekat dengan hatinya. Tiba-tiba angin dingin masuk melalui jendela. Lampu rumah berkedip dan Farhan mendengar sesuatu. Suara langkah kaki. Di luar rumah perlahan Farhan berdiri. Ia membuka pintu. Di luar tidak ada siapapun. Hanya halaman yang gelap dan sunyi. Namun ketika Farhan hendak menutup pintu,
ia melihat sesuatu di tanah, bekas jejak kaki basah. Jejak itu mengarah masuk ke dalam rumahnya. Keesokan malamnya Pak Rahmat datang lagi dengan wajah panik. "Ustadz, Salma kambuh lagi." Farhan segera menuju rumahnya. Namun kali ini suasananya jauh lebih mengerikan. Salma tidak lagi duduk di kursi. Ia berdiri di tengah ruangan. Kepalanya menunduk, rambut panjangnya menutupi wajahnya. Ketika Farhan masuk, Salma perlahan mengangkat kepalanya. Matanya merah. Namun bukan itu yang membuat semua orang ketakutan. Di dinding belakangnya tertulis sesuatu dengan darah. Sebuah nama, Karim. Pak Rahmat gemetar. Itu nama ayahnya. Semua orang saling memandang. Farhan mendekat perlahan. "Salma, dengarkan saya." Namun tiba-tiba Salma tertawa. Tawa yang dalam. Lalu ia berkata, dia bukan ayahnya. Dia adalah orang yang membuka pintu. Setelah kejadian itu, Farhan mulai menyelidiki masa lalu desa Sukamurni. Ia bertemu seseorang laki-laki tua bernama Pak Hasan. Pak Hasan adalah salah satu orang tertua di desa itu. Ketika Farhan menyebut nama Ustadz Karim, wajah Pak Hasan langsung pucat. "Kenapa kau menanyakan dia?" Farhan menjawab pelan, "Karena sesuatu menggunakan namanya." Pak Hasan terdiam lama. Lalu ia berkata dengan suara gemetar, "Dulu Ustadz Karim adalah orang yang sangat dihormati di desa ini. Semua orang percaya padanya. Tapi suatu hari, orang-orang mulai melihat sesuatu yang aneh." Farhan menatapnya serius. "Apa?" Pak Hasan menelan ludah. Orang-orang yang datang ke rumahnya tidak selalu pulang sebagai diri mereka sendiri. Pak Hasan akhirnya menceritakan sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh desa. Bertahun-tahun lalu, Ustadz Karim mulai mempelajari sesuatu yang seharusnya tidak pernah dipelajari, ilmu hitam. Awalnya ia mengaku melakukan itu untuk melawan jin. Namun lama-kelamaan, orang-orang mulai curiga. Karena semakin banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta sesuatu, kekayaan, kekuasaan, balas dendam. Dan Ustadz Karim selalu bisa membantu mereka. Namun suatu malam, sebuah ritual besar dilakukan di rumahnya. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Yang orang-orang tahu hanyalah satu hal. Setelah malam itu, Ustadz Karim meninggal. Dan sejak saat itu, desa Sukamurni mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Farhan akhirnya memahami sesuatu. Salma bukan sekedar korban kerasukan. Ia adalah anak dari Ustadz Karim. Jika benar ayahnya membuka pintu bagi makhluk gaib, maka Salma mungkin menjadi penghubungnya. Namun ketika Farhan kembali ke rumah Pak Rahmat, ia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Salma sedang duduk tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ketika Farhan duduk di depannya, Salma berkata dengan suara normal, "Ustadz, saya ingin jujur." Farhan mengangguk. Salma menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Makhluk itu bukan datang karena saya." Farhan mengerutkan kening. "Lalu karena siapa?" Salma menjawab pelan, "Karena Anda." Ruangan itu langsung sunyi. Salma melanjutkan dengan suara gemetar. Dia bilang dia sudah menunggu lama, dan sekarang pintunya sudah terbuka. Malam itu Farhan pulang dengan pikiran kacau. Ia duduk sendirian di rumahnya, dan untuk pertama kalinya ia mulai mempertimbangkan kemungkinan yang sangat menakutkan. Bagaimana jika semua ini memang ditujukan kepadanya? Tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari kamar tidur. Suara seorang berbisik. Perlahan Farhan membuka pintu kamar, dan di sana, di depan cermin, ia melihat sosok seorang wanita berdiri di belakangnya. Wanita itu mengenakan gaun putih yang penuh darah.
Ia adalah Aisyah, istrinya yang sudah mati. Namun ketika Farhan membalik, tidak ada siapapun di sana. Hanya suara bisikan yang berkata, kematian itu bukan kecelakaan. Iblis tidak selalu datang untuk membunuh manusia. Kadang ia hanya perlu membuat manusia kehilangan harapan. Karena ketika seseorang mulai putus asa, pintu menuju hatinya akan terbuka dengan sendirinya. Dan itulah yang terjadi pada Farhan. Farhan akhirnya kembali ke tempat kecelakaan istrinya. Ia berdiri di depan pohon besar yang dulu ditabrak mobilnya. Di tanah masih ada bekas goresan. Namun Farhan melihat sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Di batang pohon ada simbol aneh. Simbol yang sama seperti yang digambar oleh Salma ketika kerasukan. Farhan kembali menemui Salma. Dengan suara gemetar, Salma akhirnya mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Malam sebelum kecelakaan itu, ayah saya muncul di mimpi saya. Farhan menatapnya tajam. Dia bilang, seseorang di desa ini akan menjadi pintu baru. Dan orang itu adalah seseorang yang imannya mulai retak. Farhan merasa dadanya sesak. Nah, ia tahu siapa orang itu. Dirinya sendiri. Malam itu Farhan kembali ke rumah lama milik Ustadz Karim. Rumah itu sudah lama kosong. Namun ketika Farhan masuk, ia mendengar suara seseorang membaca doa. Doa yang sama yang sering ia baca, namun dengan nada yang terbalik. Tiba-tiba bayangan hitam muncul di belakangnya. Makhluk itu akhirnya berbicara dengan suara yang sangat dalam. Farhan, kami tidak membutuhkan Salma. Kami membutuhkan kamu. Farhan gemetar. Makhluk itu melanjutkan, karena hatimu sudah dipenuhi keraguan. Farhan jatuh berlutut. Selama ini ia selalu melawan jin. Namun malam itu ia sadar bahwa musuh terbesarnya adalah dirinya sendiri. Keraguan, kesedihan, kemarahannya kepada Tuhan. Dengan air mata, Farhan mulai membaca ayat-ayat Al-Quran. Awalnya suaranya bergetar, namun perlahan suaranya semakin kuat. Makhluk itu menjerit. Bayangan hitam di rumah itu mulai menghilang, dan akhirnya keheningan kembali. Malam itu, rumah tua milik Ustadz Karim kembali sunyi. Setelah pertarungan panjang dengan makhluk gaib di rumah itu, Farhan akhirnya berhasil mengusir bayangan hitam yang menghantui Salma. Angin yang tadi putar kini berhenti. Lampu kembali stabil. Teror itu akhirnya berakhir. Namun Farhan masih berdiri diam di tengah rumah tua itu. Ada sesuatu yang terasa belum selesai. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah lemari kayu tua yang setengah terbuka. Perlahan Farhan mendekat. Di dalam lemari itu terdapat beberapa benda lama. Kitab usang, tasbih yang patah, dan sebuah buku catatan tebal. Farhan membuka buku itu. Tulisan tangan di dalamnya adalah milik Ustadz Karim. Halaman demi halaman berisi catatan ritual, mantra, simbol aneh, dan cara memanggil makhluk dari dunia lain. Nafas Farhan mulai berat ketika membaca bagian terakhir. Di sana tertulis sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Tulisannya berbunyi, gerbang tidak akan terbuka tanpa pengorbanan. Korban harus seorang wanita yang suci. Korban harus mengandung kehidupan baru. Karena hanya darah seseorang ibu yang membawa kehidupan yang mampu membuka pintu dunia mereka. Tangan Farhan mulai gemetar. Pikirannya langsung kembali ke malam kecelakaan itu. Aisyah tersenyum di dalam mobil dan kata-kata terakhirnya, akhirnya kita akan punya anak. Air mata mulai mengalir di wajah Farhan. Ia membuka halaman berikutnya. Di sana ada sebuah tanggal. Tanggal itu membuat dadanya terasa seperti dihantam sesuatu. Tanggal ritual terakhir Ustadz Karim.
tanggal itu adalah malam kecelakaan Farhan. Farhan perlahan duduk di lantai. Tangannya gemetar memegang buku itu. Tidak, ini tidak mungkin. Namun ketika ia membuka halaman terakhir, ada sebuah foto lama yang diselipkan di dalam buku tersebut. Foto itu memperlihatkan jalan desa yang gelap, dan di kejauhan sebuah mobil terlihat mendekat. Mobil itu sangat familiar. Itu adalah mobil Farhan. Dan di pinggir jalan berdiri seorang pria tua dengan jubah hitam. Wajahnya samar, namun Farhan tahu persis itu siapa. Ustadz Karim. Tangan Farhan mulai gemetar. Selama ini ia selalu mengira kecelakaan itu terjadi karena hujan dan jalan licin. Namun sekarang ia sadar, malam itu bukan kecelakaan, itu adalah ritual. Tiba-tiba angin dingin berhembus di dalam rumah tua itu. Lampu berkedip, dan dari sudut ruangan terdengar suara pelan. Suara yang sangat familiar. Farhan. Tubuh Farhan langsung kaku. Ia perlahan menoleh ke belakang. Di sana berdiri seorang wanita dengan gaun putih. Wajahnya pucat, matanya lembut. Ia adalah Aisyah. Farhan langsung menangis. Wanita itu tersenyum sedih. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Farhan berjalan mendekat. Aku gagal melindungimu. Namun sebelum Farhan menyentuh tangannya, sosok Aisyah perlahan memudar seperti kabut. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia berbisik pelan, "Ini bukan salahmu. Yang membuka pintu itu bukan kamu, tapi orang yang seharusnya melindungi desa ini." Sosok itu menghilang. Ruangan kembali sunyi. Beberapa hari kemudian, desa Sukamurni kembali tenang. Salma sembuh. Gangguan gaib tidak pernah muncul lagi. Namun suatu sore Farhan berdiri di depan makam istrinya. Di batu nisan itu tertulis Aisyah, istri tercinta dan calon ibu yang tidak pernah sempat melihat anaknya lahir. Farhan menundukkan kepala. Air mata jatuh di tanah. Namun kali ini bukan hanya kesedihan yang ia rasakan. Ada juga kemarahan karena ia tahu satu hal, iblis tidak selalu datang sebagai monster. Kadang iblis datang sebagai manusia yang dihormati. Dan ini akhir cerita dari semua kisah itu. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Karena di channel ini masih banyak kisah horor lain yang menunggu untuk diceritakan. Dan ingat, tidak semua yang terlihat suci benar-benar bersih dari kegelapan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum dan selamat malam.